Salah lagi kan kata gua juga. Aduh. Ini dia. Saya bicara kepada siapa? Kalau sekali saya bicara seperti ini, dari siapa saya berbicara dan kepada siapa saya berbicara? Saya bicara kepada siapa? Kepada orang lah. Tetapi dari siapa sekali saya berbicara? Kamu maunya sama siapa? Dari orang sebelum saya. Misalnya ini kayak Gmail ya, kayak email ini from Handi Celebes to Alberto Anggirawan. Ya. From Alberto Anggirawan to Zuma. Oh, kamu mau sama Bang Juma aja? Ya, saya mau sama Bang Zuma karena soalnya sih tadi dia. Persoalannya, Bang Juma nggak ngerti bahasamu bagaimana? Mending nggak usah ngerti bahasa saya daripada kejadian saya sama kayak orang lain kok. Ya udah deh Bang Juma, berusaha deh berpikir keras. Silakan Bang Juma hari ini berpikir keras. Gitu silakan Bang Juma. Iya. Anggaplah ini kayak benang kusut. Lurusin Bang Juma, monggo. Baik. Jadi Bang Omnivora aja sampai pening itu kepalanya. Jadi begini, Bang siapa? Humberto. Ya. Kalau di dalam agama Anda memang ada di dalam kejadian 8 nomor 21, juga kejadian 18 nomor 2, nomor 17 ya. Di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Tapi kalau di iman kami itu tidak ada itu. Yang ada di dalam iman kami ya, Allah mengatakan dirinya ketika dia berbicara mengenai esensi ketuhanannya, maka dia menggunakan kata aku, berfirman. Ketika dia memperkenalkan esensinya kepada makhluknya, selalu mengatakan aku. Tapi ketika dia berkehendak mencipta atau dalam proses penciptaan yang melibatkan makhluknya yang lain, maka Allah mengatakan dengan sebutan kami. Jadi tidak ada itu di dalam iman kami, Allah berfirman di dalam hatinya, nggak ada. Jadi Allah tidak pernah berfirman kepada dirinya sendiri. Allah selalu berfirman kepada makhluknya. Gitu. Lain cerita di dalam kitab Anda memang saya akui ya, dalam proses pelajaran saya itu memang ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Ada ayat-ayat seperti itu dalam kitab kalian. Tuhan berfirman dalam hati, aku tidak mau merahasiakan perkara yang akan aku lakukan daripada Abraham, tapi diceritakan kepada Musa. Ini lucu tuh. Itu ya. Jadi di dalam konsep iman kami itu tidak ada Tuhan berfirman kepada dirinya dalam hati. Tuhan itu selalu berfirman kepada utusannya, kepada malaikat Jibril, kepada malaikat-malaikat yang lain. Lalu kemudian malaikat yang menyampaikan kepada siapa firman itu dituju. Itu dalam konsep iman kami. Oke, udah puas. Alberto dipanggil. Jadi kembali kepada pernyataan itu tadi, ketika Musa menerangkan di dalam kitab Kejadian nomor 22, yang berfirman di situ adalah Allah. Meski dikatakan ada kata lemor, Elohim, atau dibalik Elohim, lemor. Sama aja. Jadi Yesus itu sungguh bukanlah merupakan firman yang menjadi manusia, bukan perkataan Allah yang lepas berupa sifat dari Allah kemudian nuzul unyu-unyu menjadi manusia, bukan. Tapi yang dikatakan firman menjadi manusia sama prosesnya dengan apa? Dengan makhluk yang lain, sama seperti matahari yang tadi Anda bahas. Apakah matahari itu seketika tercipta? Tidak. Lalu berasal dari mana? Firman. Jadilah terang. Apa yang terjadi kemudian? Jadi terang itu butuh proses firman. Makanya dikatakan segala sesuatunya itu berasal dari kehendak Allah. Jadilah terang. Apakah gagal? Tidak, betul-betul terjadi terang itu. Berarti kalau kita ikutkan di dalam konsep Hine Plato, maka segala sesuatu yang dicipta oleh Allah pada mulanya adalah firman. Lalu kemudian dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul. Karena Allah itu bersama dengan sifatnya. Dia tidak berpisah dengan sifatnya. Nah ketika firman itu dikatakan
Allah itu sendiri adalah firman itu sendiri, itu juga betul. Karena sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Allah mensifati dirinya sendiri. Yang salah kemudian adalah Allah membagi diri, membelah diri menjadi makhluk. Dan yang menjadi makhluk itu adalah bagian daripada sifatnya, yaitu sifat berkata atau al-kalam. Sesatnya di situ. Jadi Yesus itu 100% adalah ciptaan Allah yang berasal daripada firman. Wahai Maria, aku ingin engkau hamil. Apa kata Maria? Bagaimana mungkin aku hamil? Saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Nah, kemudian Jibril mengatakan Allah yang menghendaki. Apakah pada masa itu Yesus sudah ada? Belum. Jadi firman yang berproses datang ke Maria, kemudian Maria mengandung. Apakah langsung Yesus lahir dalam keadaan berkumis, berjenggot, gondrong? Tidak, butuh proses dia. Dalam rahim 9 bulan, kemudian lahir. Tidak langsung dewasa kayak Adam, kayak Hawa. Tidak, Yesus masih butuh disapi, masih butuh disusui, dinetein, masih susu diajari berbicara dan seterusnya. Ya, jadi sangatlah lemah ketika ada segolongan orang yang merasa cerdas, pintar, tapi menuhankan ciptaan. Yesus itu ciptaan. Dia bukan pencipta. Karena itulah kemudian kalau Anda saya tanya, kenapa Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta alam semesta? Ya alasannya karena Yesus itu ciptaan. Lalu kenapa Anda kemudian menyembah ciptaan? Ya itu karena kami imani. Kenapa Anda imani? Ya karena kami mendengarkan pengajar-pengajar palsu. Kok bisa ada pengajar palsu? Ya memang karena Yesus sudah mewanti-wanti Bani Israel, murid-muridnya, agar waspada akan datang kepada murid di zaman angkatan pertama, penyesat-penyesat yang mengaku sebagai utusan, yang mengaku sebagai nabi. Dan sayangnya Anda adalah pengikut pengajar palsu itu. Gitu loh Bang Alberto. Ya. Jadi maksudnya gitu. Apakah Tuhan pernah berkata seperti Kejadian 1 ayat 22 kepada Yesus, berkembang biaklah? Apakah Yesus pernah disuruh berkembang biak? Nah ini yang diperintahkan adalah Adam. Perintahnya kepada Adam berkembang biak. Pernyataan Allah kepada Musa yang diceritakan oleh Musa. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Adam itu berkembang biak? Berkembang biak. Coba baca kitab Anda. Bagaimana kemudian Allah punya anak bernama Adam. Adam meneruskan kepada anaknya. Sampai kepada Eli. Sampai kepada Maria. Dan lahir anak bernama Yesus. Berkembang biak bukan? Apa yang Anda bantah di situ? Fill the water in the sea. Isilah di dalam laut. Jadi apakah Adam berada di dalam lautan? Loh kok di dalam lautan pula? Coba Anda baca deh. Teliti ayatnya. Teliti ayatnya dengan baik. Anda yang teliti, ini bicara tentang Adam atau ikan nih? Loh, tentang Adam atau ini tentang Adam atau ikan? Itu Kejadian 1 ayat 26, 27 sampai 29 itu tentang Adam. Aduh, gimana sih Alberto? Kok tentang ikan itu sebelumnya. Ini bicara tentang semua makhluk. Ini bukan hanya Adam, kan Yesus kan makhluk. Ini bicara tentang iya benar. Makanya dikatakan berkembang biaklah. Perintah berkembang biak itu jatuh kepada Adam, jatuh kepada hewan, jatuh kepada tumbuhan baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Apa yang salah di situ? Lalu kenapa kemudian ketika burung-burung yang diperintahkan untuk bertambah banyak, kenapa Anda bertanya Adam? Ketika ikan yang di laut disuruh berkembang biak, kenapa larinya ke Adam? Inilah perlunya otak di dalam berdiskusi mengenai kebenaran. Akal itu harus menjadi tonggak utama di dalam masalah keyakinan. Bukan imani saja. Anak masalah aja sih. Anak masalah. Anda itu sebenarnya cerdas loh Albertos. Dan Islam sangat cocok untuk Anda. Anda tidak cocok dengan agama tahayul. Yakin deh, Anda tetap saja eksis menggunakan akal Anda dalam menelaah kebenaran, saya yakin Anda itu akan menjadi seorang mu'alaf. Karena untuk menjadi seorang muslim, syarat utamanya harus waras dulu. Menjadikan akal sebagai filter dalam menerima sebuah keyakinan. Itulah Islam. Dan saya lihat Anda bisa ke arah sana, Anda kelihatannya cerdas. Andai saja Anda tidak egois terhadap diri Anda. Andai saja Anda tidak menzalimi diri Anda sendiri. Anda menzalimi diri Anda sendiri loh. Mau bukti? Mau bukti kalau Anda menzalimi diri Anda sendiri? Mau bukti? Mau enggak? Mau enggak? Anda diam.
Anda diam berarti Anda sudah menggunakan akal untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tapi ketika Anda menerima semua paparan saya dengan iman Anda, maka Anda akan keluar-keluar terus. Karena iman lebih Anda kedepankan. Sementara iman itu, tai ayam pun bisa jadi coklat. Kalau iman loh, iman itu dasarnya percaya. Mau benar, mau tidak, yang penting yakini, percayai. Tapi sebagai manusia yang diberi akal, maukah kita mempercayai segala sesuatu? Contoh misalnya, bara api itu dingin. Mau Anda percaya? Tentu tidak. Kenapa? Karena akal menolaknya. Akal bisa menelaah bahwa yang dikatakan bara api itu panas. Maka ada orang gila yang mengimani bara api itu dingin. Sehingga dia memegangnya. Begitulah iman Anda terhadap Tuhan Anda sekarang. Lenyen nih. Albertonya udah hilang kayaknya. Berarti otaknya sudah mulai berfungsi. Baik. Otaknya mulai berfungsi. Namanya ada Pak Alfred dari Palu itu. Dari mana ya? Dari Poso. Pak Alfred. Halo, selamat Saya pagi. kira udah resen tuh, Bang Andi. Itu saya kira Ya sebentar dulu, sabar. Saya kan udah panggil Pak resen Alfred. tuh, Bang Andi. Saya kan panggil Pak Alfred. Pak Alfred dari Palu, Poso. Selamat siang, Bang. Halo. Bang, itu kira udah resen tuh dari tadi. Ya silakan yang resen. Saya mau raiskan bertanya ke Alberto, tapi malah Alberto yang sudah out, udah mundur. kabur. Lamaan udah kabur. Tungguannya. Oke, silakan dilanjut, Bang. Bentar di arena. Silakan. Saya nyimak. Ya. Ya lagi ini aja sih diskusi. Ya. Saya baru masuk, Alberto udah kabur. Aderion, Iya, Bu. Aderion jagoanmu kayak udah. Apa itu? Aduh. Lah bukannya kemarin dia bilang katanya mau Oh, diskusi dengan Pak itu Juma, ada Alberto. jawaban juga dari sini, Pak. Ini baru selesai, Bu. Ada jawaban juga belum. Kan dia kemarin yang bilang. Waalaikumsalam. Iya, saya bolak-balik sih urusan Mas. Seperti Anak itu Ponorogo, Jakarta, Ponorogo, belum. Alberto itu membawa bahan yang dibawanya dibekali bahan. Kalau kehabisan bahan ya kayak gitu, kebingungan. Kalau merasa kalah debat, dia frustasi. Nanti seminggu ngamuk itu nanti ternyata- tuh. Iya, ngamuk dia. Iya. Seperti itu Pak Sugi. Dia nggak akan nyaman seminggu ini. Ingat terus sama Bang Zuma. Bagaimana caranya melawan Bang Zuma? Seperti itu pemikirannya. Kasihan diperalat sama si siapa? Aderion. Oh, tunggu di arena aku lagi kalau ini. begitu. Arena ada sebentar sorean. Ya, aku tutup dulu ya. Bentar Bang Andi. Bentar. Itu ada Pak Alfiat. Siapa tahu mau ngobrol-ngobrol santai. Iya, dari tadi saya panggil Pak Alfiat. Selamat siang dari Poso. Selamat siang, Bandi. Ya, selamat siang gitu. Apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Nah, silakan bertanya ke Bang Juma, silakan. Dari kemarin kamu Ini ngomong udah Bang Juma. ada tanda-tanda jadi mualaf, alhamdulillah. Ya, silakan Bang Alfiat. Enggak, dari kemarin mau bicara sama Bang Juma sekampung nih, silakan. Monggo. Tanya apa ya? Apa aja lah. Kasih Sebentar tahu sore jalan. ada di arena. Kalau saya bertanya pasti tentang Islam ini saya mau tanya. Kasih tahu aja perjalanan Poso ke Palopo itu udah bagus jalannya, itu laporkan aja, silakan. Poso Palopo. Nah, ya lanjut. Woi, udah bagus. Sampai Makassar lagi, Bang Andi. Mantap itu. Ya udah nanya-nanya lah Bang Juma. Bang udah lama katanya mau ngobrol, silakan. Ini nanya jalan ke surga Apa? apa juga bisa juga nanya Sebentar Pak ke Emil. Bang Jumba. Sebentar Pak Emil. Silakan Pak Alfiat. Ah, malah kebingung ini mau nanya apa, Bang? Nanya apa aja tentang Islam, tentang apa, silakan. Bukannya Kristen aja lah. Saya bingung kalau mau nanya Islam. Soalnya saya kan apa ya? Nanti nyasar kalau saya mau tanya tentang Islam. Ya udah deh Bang Juma deh menyalami Anda, silakan Bang Juma. Ya, silakan, Bang. Sekampung ini dari Poso ini. Iya, sekampung kita rupanya. Oh, Ya, Pak, alhamdulillah. cuma dari Poso ya? Dari Sulawesi. Bang, saya di Makassar ini, Bang. Oh, dari Makassar. Iya. Saya di Palu ini, Bang Suma. Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu saya ke Palu. Oh, gitu. Pas ada bencana itu, iya.
Sebentar, saya mau ngomong. Itu kok saya dengarkan ada yang di Palu, ada yang ke Palu. Itu kepalanya sakit apa enggak kira-kira? Bener ya. Itu namanya bukan ke Palu, tapi di Palu-Palu itu. Saya orang Palu, hei. Oh, Iya. Banyak orang Palu. Saya orang Palu. Oh iya. siapa Bang? Elo. Jadi begini ini Pak Alpiat ini kan Iya, masih Bang. saudara kita dari Poso tapi stay di Palu, masih Kristen gitu. Ya beliau santuy lah gitu. Ya silakan aja diskusikan gitu. Mau dilanjutkan tadi Alberto boleh gitu. Menurut Pak Alpiat Alberto seperti apa anaknya? Anda dengar dari tadi Pak Alpiat? Dia belum paham tentang Kristen. Iya betul. Jadi nggak layak lah disuruh-suruh begitu ya. Masalah layak dan layak untuk kepentingan YouTube nggak masalah sih. Bukan Tapi itu. kalau mau tanya-tanya serius untuk jawaban yang sebenarnya, saya pikir dia belum mampu. Bukan itu masuk kami mau kepentingan YouTube, bukan. Artinya belum layak lah disuruh-suruh mewakili Kristen. Karena ini kan Nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak masalah sebenarnya. Nah kemarin saya tanya Tuhanmu ada berapa, dia bilang 3, kan nggak layak kalau jawabannya gitu. buat dia nggak masalah. Gitu. Ya. Kalau yang aliran Triteos kan gitu, ada 3. Ditanya berapa ya, mereka jawab ya 3. Iya, Mormon Triteos. Ya kalau Tuhan Oh ya 3, benar. Bisa Triteisme. kalau bisa Tuhan Triteisme 3, Mormon. kalau ada Tuhan 3 disembah 1 cemburu 2. Untuk penjelasan secara kekristenan nggak masalah. Tapi itu tidak akan menggagalkan iman Kristen. Ya oke Walaupun lah, kalau dibilang sudah begitu sehat. saya buka topik. Ya, topik apakah benar Tuhan 3 atau tidak? Silakan Banyuma sama Pak Alpiat yang lain standby. Monggo didiskusikan berdua. Iya. Artinya kalau saya melihat saudara Alfiat ini Interupsi jauh. Ya. Iya, bisa nggak kita diskusi Nanti dulu Pak Jais, nanti dulu. pendekatan Al-Quran untuk Bentar Bang, udah standby Nanti dulu, dulu, biarkan Bang. Pak Alpiat dulu sama Bang Juma. Ya, Oh, iya. silakan. Topik udah ada tadi. Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Saya sih sebenarnya gini, kita kan udah lama tuh berdialog, berdebat, ya, kaitannya dengan konsep ketuhanan. Dan pertanyaan yang sering muncul kemudian untuk dibahas, dikaji bersama, untuk melahirkan sebuah pemahaman dan menjauhkan kita dari caci maki dan seterusnya, itu selalu harus merujuk kepada objek. Ya. Kalau Islam itu kan sentralnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kemudian menjadi syariat beliau itu diimani, diyakini, dan dipraktekkan kemudian oleh umatnya. Maka kami mengaku sebagai pengikut. Nah, sahabat Kristen pun juga mengaku sebagai pengikut Yesus. Nah, ini yang ingin kita gali. Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, Kristenkah dia atau dia adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Dalam arti kata dia itu adalah penganut Yudaism atau praktisi Yudaism. Ini penting supaya kita bisa melihat benang merah antara pengajaran Yesus dan apa yang sahabat Kristen katakan hari ini bahwa mereka adalah pengikutnya Yesus. Karena kalau saya sebagai orang yang sedikit ada belajar, saya berani katakan bahwa Kristen itu bukan pengikut, tetapi Kristen itu adalah penyembah. Sementara penyembah dan pengikut itu beda. Sama seperti kami, Rasul Muhammad SAW memerintahkan kepada kami untuk ikut kepada dia. Itu jelas di dalam kaitan daripada iman kami terhadap Rasulullah. Anjuran dari beliau sebagai Rasul dan juga anjuran dari Allah sebagai pengutus Rasul. Sama-sama memerintahkan kami untuk ikut kepada apa yang diinstruksikan oleh Rasul untuk kami lakukan. Nah, Yesus ternyata menurut pemahaman saya sementara ini juga menyatakan hal yang sama seperti Rasulullah Muhammad SAW itu nyatakan bahwa kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan mengikuti perkataanku, engkau akan melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Nah, kita melihat Kristen hari ini, Bang. Saya tidak melihat
bahwa Kristen dan Yesus itu berada pada jalan yang sama. Tapi saya minta Anda untuk menyikapi itu, memberikan tanggapan bahwa saya salah, saya keliru. Silakan. Silakan Mas Alfiat. Mana Mas Alfiat? Masih ada nggak? Tidur mungkin. Masih. Ya. Oh, Mas masih. Alfiat. Oh, kepental sepertinya. Jaringan. Kepental. Siapa nganadang ini ah? Jangan galak-galak lah jadi orang itu, makanya lari semua musuhnya. Tidak Tadi saya sudah lembut-lembutin, Bang. selembut mungkin. Sinyal. Lembut salju. Berarti nada terhalus dari Makassar seperti itu tadi ya Bang Zuma ya? Iya, itu juga sudah pakai tenaga dalam loh. Silakan. Bang Alfiat, silakan. Ya, oke, saya pahami yang dimaksud dengan Islam. Cuman dari segi kekristenan, saya pikir tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Suma. Karena kami jelas mengutuhankan Tuhan Yesus. Halo? Ya, lanjut Bang, lanjut. Nah, umat Kristen jelas mengutuhankan Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar mengikut, tapi juga menyembah Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Perjanjian Lama jelas memfirmankan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus akan menggenapi hukum Taurat. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa Yesus itu tidak di bawah hukum Taurat, tapi justru Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Karena itu menurut hikmat Allah. Kristen itu sangat-sangat mengutamakan hikmat Allah. Belajar tentang hikmat, itulah di kekristenan. Untuk mengenal Allah atau Tuhan itu, orang Kristen wajib hukumnya untuk mengenal hikmat. Bila mana Allah dalam perjanjian lama itu yang belum kelihatan itu belum berwujud atau belum terlihat, maka hikmat Allah itu belum sempurna. Dalam perjanjian lama itu diceritakan tentang bagaimana Allah yang disembah oleh para rasul itu belum terlihat. Kenapa belum terlihat? Karena di perjanjian lama itu diceritakan tentang bagaimana manusia itu masih ada dalam dosa, masih memikul dosa Adam dan Hawa. Oleh karena itu, manusia belum layak bergaul atau melihat secara langsung Yesus Kristus itu yang sudah difirmankan sebelumnya, bahkan di perjanjian lama sudah difirmankan itu, sudah dinubuatkan. Saya pikir begitu dulu Bang Andi. Ya, silakan Pak Jema. Baik. Terima kasih Bang atas pernyataan Abang. Jadi ketika saya mendengarkan sepintas apa yang Abang sampaikan, itu adalah iman Kristen. Ya, dan saya acung jempol untuk itu. Nah, yang saya utarakan di awal tadi adalah ketika kita ingin mencari sebuah konsep kebenaran, maka Islam harus merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai acuannya. Nah, Kristen sejatinya pun harus seperti itu. Harus itu. Tapi hari ini kita melihat apa yang Abang paparkan itu murni adalah ajaran Kristen. Dan sayangnya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ketika kemudian sahabat saya mengatakan kami mengikuti Yesus, mengikut dalam arti apa? Apanya yang diikuti? Karena mengikut dengan menyembah itu beda. Saya sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW mengikut kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika informasinya mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sujud berdoa kepada Sang Pencipta alam semesta. Maka sebagai pengikut saya harus mencontoh dan meniru dia. Hari ini kita mengetahui Yesus pun melakukan hal yang sama seperti Rasulullah Muhammad SAW.
Tapi muncul kemudian orang mengatasnamakan Yesus, mengaku pengikut, tapi tidak mengikuti apa yang menjadi cara hidup Yesus ketika dia mengajarkan dan mendudukkan dirinya sebagai guru di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ketika sahabat saya tadi, Bang Alfiat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu adalah konsep iman Kristen. Betul itu. Menurut iman Kristen, menurut rumusan-rumusan gereja, Yesus yang adalah manusia itu adalah Tuhan bagi orang Kristen. Objeknya Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus kemudian? Dalil demi dalil yang kemudian dibaca setiap hari boleh dibilang oleh sahabat Kristen, itu harusnya menggugah perasaan ketika akal yang menjadi filternya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Artinya, yang dituhankan kemudian ini adalah sosok yang hanya pesuruh. Pesuruh siapa? Pesuruh Allah. Apa buktinya? Dia ngaku, aku datang bukan atas kehendakku. Kataku di situ meliputi semua konsep apapun unsur yang ada pada diri Yesus. Ku merujuk kepada Yesus. Malaikatkah dia? Apakah dia? Semua merujuk kepada Yesus secara utuh. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada yang berkehendak di luar Yesus yang menginginkan Yesus datang ke atas muka bumi. Ketika kemudian muncul segolongan orang menuhankan orang yang nyata-nyata memberikan mukjizat, memberikan hal yang sangat luar biasa di mata Bani Israel, dan itu dianggap sebagai bukti ketuhanannya dia, saya katakan terlalu ejakulasi dini untuk mengimani hal tersebut. Kenapa? Karena akal ketika ditanya, apakah Tuhan itu berlaku pada dirinya tidak atas kehendaknya sendiri, tapi melainkan kehendak oknum di luar dirinya, maka akal akan mengatakan tentu tidak. Karena itulah saya katakan sah-sah saja sahabat-sahabat Kristen itu menuhankan Yesus. Sah, itu adalah iman Kristen. Tapi ketika kita cari benang merah terhadap pengajaran Yesus dan kata pengikut itu, maka di situ akan ada jurang pemisah yang sangat lebar sekali. Karena Yesus itu bukan Tuhan bagi dirinya sendiri, dan Yesus adalah Tuhan bagi orang lain, yaitu bagi orang Kristen. Gitu, Bang. Jurang pemisahnya Bang Luas seperti apa kira-kira, Bang Suma? Jurang pemisahnya jelas, Bang. Ya. Satu. Yesus menyeru kepada siapapun yang ada pada zamannya untuk menyembah hanya kepada Allah. Bahkan kepada iblis pun diajarkan seperti itu. Kristen hari ini menyeru untuk menyembah kepada Yesus. Sekarang apakah sama seruannya? Yesus menyeru menyembah hanya kepada Allah, dan Yesus justru dengan gamblang menerangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan di waktu yang bersamaan Yesus mengaku, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti Yesus dikenal hanya sebagai utusan. Tidak boleh dikenal sebagai Allah. Tidak boleh dikenal sebagai pencipta. Dia hanya sebatas utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekarang masalahnya adalah muncul segolongan manusia yang menjadikan Yesus itu Tuhan berdasarkan dengan rumusan-rumusan yang muncul belakangan. Sorry, saya minta 1 menit lagi. Kenapa saya katakan demikian? Begini, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, pesan Yesus ketika ingin angkat ke langit, aku akan pergi. Aku akan minta kepada Bapa akan datang sosok penolong lain. Namun sosok ini tidak akan datang sebelum aku pergi. Ketika aku pergi, maka dia akan datang. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kristen dibangun dari pondasi apa? Pondasi di mana ada orang yang sementara jalan di dalam perjalanan ke Damsyik, kedatangan Yesus. Berarti yang datang setelah Yesus pergi bukan Roh Kudus, tetapi Yesus itu sendiri. Sementara Yesus mengatakan, kalau aku tidak pergi, sosok itu tidak datang. Dan sosok ini ketika datang, dia akan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Dan aku datang, kata Yesus, nanti di akhir zaman, kedatangan yang kedua. Kalau di akhir zaman nanti Yesus datang, kedatangan kedua, di atas awan-awan, dikawal oleh para malaikat. Lalu kedatangan keberapa? Ketika dia datang kepada Paulus di Damsyik, perjalanan ke Damsyik. Ini masalah besar. Makanya saya katakan ada jurang pemisah yang begitu jauh antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Demikian sementara.
Nah, saya pikir inilah letak kesalahannya. Silakan. Kenapa sampai saya katakan salah? Karena ada pemisahan. Pertama-tama yang perlu dipahami adalah Allah itu sendiri. Bagaimana bentuknya? Dalam kekristenan, Allah itu adalah roh yang tidak dapat dipisahkan. Roh itu tidak bisa dipisahkan. Di dalam batu, di dalam manusia, di dalam gunung, di dalam air, semuanya itu mengandung roh. Jadi kalau dikatakan tadi Yesus pergi, bagaimana tadi? Terus ada yang ditinggalkan, Roh Kudus ditinggalkan, tidak bermaksud demikian. Karena Allah itu adalah roh. Dan perlu juga digarisbawahi bahwa secara kekristenan Yesus itu ketika menjadi utusan memang dia diimani belum menjadi Tuhan yang sudah sempurna ya, karena dia masih menjalani utusan. Yang dimaksud dengan pengutusan di sini adalah ketika Yesus dinubuatkan, dilahirkan, belajar sebagai manusia biasa di dalam bait Allah, kemudian dia melakukan mujizat, mengajarkan, itu masih dalam posisi utusan. Sampai dia disalib pun dia masih posisi dalam utusan, sebagai utusan. Nanti ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dia mati dulu dalam 3 hari 3 malam, kemudian dia bangkit, barulah dia sempurna menjadi Tuhan yang dituhankan itu. Dan dia naik ke surga. Nah, pada saat itulah Yesus itu dituhankan. Bukan lagi utusan. Kurang lebih seperti itu dulu. Baik Bang. Saya hargai setiap kata yang Abang paparkan karena itu adalah iman Abang ya kan. Itu adalah konsep iman Anda yang harus Anda pelihara dan saya hargai itu. Ya. Cuman kapasitas saya ngomong di sini adalah sebagai orang yang ingin menyatakan, yang menyatakan bahwa antara Yesus dan Kristen itu ada jurang pemisah. Yang pertama tadi saya sudah mohon maaf. Siap. Permisi Bang Suma. Saya ingin memahami tentang Allah itu. Kalau menurut Kristen itu kan Allah itu adalah roh. Kalau menurut Islam itu dikatakan sebagai zat ya. Boleh dijabarkan Bang Suma? Sehingga pemisahan-pemisahan tadi itu tidak ada. Misalnya begini Mas Suma. Seluruh manusia itu memiliki roh. Apakah manusia itu terpisah dari Allah? Sedangkan manusia itu sendiri memiliki roh Allah atau nyawa itu sendiri. Bagaimana Mas Suma? Baik. Jadi kalau di dalam konsep Islam ya terkait mengenai Allah. Jadi Allah tentang roh, dia katakan bahwa saya memberikan pengetahuan tentang roh kepadamu hanya sedikit. Dan itu Kristen hari ini mau terima ataupun tidak, itu fakta yang harus diiyakan. Kristen pun dikasih pengetahuan tentang roh itu hanya sedikit sekali. Bahkan ketika ditanyai wujud roh menurut Kristen itu seperti apa, Kristen walaupun di dalam kitabnya ada Wahyu 5 nomor 16 dan seterusnya, nomor 6 dan seterusnya yang mengatakan roh bertanduk 7 bermata 7, tapi sahabat Kristen tidak mau mengatakan bahwa itulah sosok Tuhan kami. Artinya bahwa Islam Kristen pun mengakui bahwa tentang roh Allah pencipta alam semesta memberikan pengetahuan kepada kita manusia hanya sedikit. Itu poinnya. Nah, terkait dengan zat. Satu ayat pun di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Saya boleh jamin itu. Satu ayat pun di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Yang ada diterangkan kemudian adalah zatullah. Artinya merujuk kepada pribadi Allah. Bukan SAT tetapi DZAT. Apa itu? Satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Yang rancu kemudian adalah kita orang Indonesia hanya memahami kata zat. ZAT, di mana Islam dan Kristen itu memahami ZAT itu adalah materi, makhluk.
Sementara Islam ketika berbicara mengenai konsep Allah, bukan zat yang dimaksud tetapi DZAT. Apa maksudnya? Pribadi, esensi, hakikat. Jadi ketika berbicara zat Allah, itu sama dengan esensi Allah atau hakikat Allah. Berbicara mengenai hakikat Allah, Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh para nabi, termasuk Yesus, tidak pernah mengajarkan tentang esensi Allah wujudnya seperti apa. Tolong dicatat itu. Jadi Allah itu ada, tetapi kita tidak bisa gambarkan wujudnya seperti apa. Dia wujud, bahkan sifat salah satunya daripada Allah itu wujud. Apa arti wujud? Lagi-lagi wujud itu adalah bahasa Quran. Wujud itu artinya ada. Tapi wujud dalam perspektif Al-Quran, ada bukan berarti harus dilihat oleh mata, harus didengar oleh telinga. Tidak. Ada berarti memang betul-betul ada. Bukan karena tidak dilihat oleh panca indera, kemudian kita mengatakan Allah itu tidak ada. Bagaimana kemudian bisa menyatakan bahwa Allah itu ada? Buktinya alam semesta ini ada. Kalau Allah pencipta alam semesta itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Bagaimana mungkin alam semesta ini ada, sementara penciptanya tidak ada? Bagaimana mungkin kemudian sesuatu bisa menciptakan sementara dirinya tidak ada? Nah, fakta sekarang, Anda ada, saya ada, alam semesta ini ada. Bukti bahwa adanya alam semesta ini, ada yang mengadakan. Siapa dia? Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Wujudnya, tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang bisa melihat. Tetapi dia ada. Betul. Layaknya akal. Allah itu, akal itu ada. Tapi kita tidak bisa menggambarkan wujud akal itu kayak mana. Tapi adakah di antara kita orang waras yang bisa mengatakan akal itu tidak ada? Semua kita akan mengatakan akal itu ada. Tapi kita tidak mampu menggambarkannya seperti apa akal itu. Begitulah Allah. Ambil kain putih, kertas putih, ambil pulpen, pejamkan mata. Coba Anda gambarkan Allah itu seperti apa. Goreskan tintamu di atas kertas. Mulai. Tergoreslah tinta itu. Menggambarkan seperti apa konsep Allah menurut akal manusia. Buka mata, lihat apa yang tertuang di dalam kertas. Apa yang Anda lihat? Gambar benang kusut. Itulah Allah. Dia ada, tapi kita tidak bisa menggambarkan. Makanya Yesus mengatakan, sudah sekian lama engkau sama-sama dengan aku, Filipus. Tapi kenapa kau bertanya, manakah Allah itu? Apa maksud Yesus begitu? Kan saya sudah terangkan, Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa didengarkan. Kenapa kau masih bertanya? Tunjukkan Allah itu kepada aku. Maka Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku sama dengan melihat Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Aku adalah utusan Allah. Yang aku ajarkan adalah kehendak Allah. Jangan tinggalkan jangan hilangkan setitik pun dari hukum Torah. Itu yang Allah kehendaki. Aku datang menyatakan Allah kepada kalian untuk mengajarkan apa yang Allah kehendaki untuk berlaku kepada Bani Israel. Nah, kalau Anda menerima saya, sama halnya Anda menerima Allah, kata Yesus. Anda menolak saya, sama halnya Anda menolak Allah. Bukan berarti saya ini adalah Allah itu sendiri. Tidak. Kenapa? Yesus menerangkan di dalam Yohanes 10, nomor 34 sampai nomor 36. Siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan kata Yesus, ketetapan Allah itu tidak bisa dibatalkan. Artinya, ketika Yesus mengaku, meskipun Yesus mengaku di tengah-tengah Bani Israel, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian Yesus itulah Allah? Tidak. Yesus hanya menyampaikan firman Allah. Makanya ada pernyataan beliau, akulah Alfa dan Omega. Siapa yang dimaksud di situ? Ya Tuhannya yang memerintahkan dia untuk mengatakan itu. Agar Bani Israel mengenal bahwa Allah yang mengutus Musa dan mengutus Yesus adalah Alfa dan Omega. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang salahnya kemudian adalah munculnya pengajar-pengajar palsu yang mendudukkan Yesus menjadi Allah itu sendiri. Maka itu saya tetap hargai, itu iman saudara, itu iman sahabat saya. Saya tidak bisa mengganggu gugat di situ. Tapi ketika kita berbicara mengenai esensi atau zat pencipta alam semesta, maka saya dan juga Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tetapi esensi Allah itu ada. Adanya alam semesta ini bukti akan adanya Allah. Apa pembuktian secara historisnya? Baca kitab Anda bagaimana Yesus kemudian mengendahkan tangan dan menghadap ke langit. Apa yang dikatakan? Wahai Bapakku. Itu berbicara tentang apa tuh? Berbicara mengenai esensi yang ada di atas sana yang Yesus sebut dengan sebutan Bapa, yang hari ini kami kenal dengan sebutan Allah.
Demikian Bang. Baik sekali Pak Zuma. Setuju sekali saya Pak. Ini seharusnya yang menjawab saat ini Bang Andi dengan Bang Sugi ini kemarin saya tanyakan kepada beliau. Jawabannya tidak seperti Bang Suma. Iya, Mana karena Bang Islam Andi? itu ilmunya, Islam itu memang cakupan ilmunya sangat luar biasa luasnya Bang. Sebentar dulu kemarin Tahu belum. itu. Saya Sebentar pikir dulu. saya Karena pikir namaku, sebentar Bang. Kemarin kan saya belum jawab. Saya bilang next berikutnya kan. Saya belum jawab. Oke Bang Ya, Andi. lanjut. Saya juga pahami begitu Bang Suma. Saya pikir di Al-Quran juga pasti menyatakan seperti itu. Cuma yang saya sayangkan sekali ada banyak sekali tafsiran Al-Quran yang menurut saya tidak sesuai Al-Quran. Ini yang saya sesalkan. Apalagi Al-Quran banyak sekali ya kesamaannya dengan Alkitab. Tentang Elia, tentang Musa, Yakub, tentang Isa Al-Masih yang akan datang pada akhir zaman. Itu semua kesamaan yang luar biasa menurut saya. Cuma yang saya sesalkan kenapa itu diplesetkan. Ya, mungkin Abang bisa kasih contoh diplesetkan yang mana Bang? Tentang itu tadi juga mungkin juga Bang Suma juga sudah termasuk di bagian itu Bang Suma. Mohon maaf Bang Suma. Iya nggak apa-apa Bang. Tentang itu tadi, kenapa Isa Al-Masih itu atau Yesus di dalam Kristen tidak dituhankan? Padahal nyata-nyatanya dia nanti dia akan datang sebagai Tuhan itu sendiri pada akhir zaman, Pak. Sama ada di dengan Al-Quran? Ya. Ada di Al-Quran Bang? Al-Quran mungkin saya tidak tahu. Saya tidak tahu di Al-Quran mungkin ada. Saya pikir saya dengar ada Pak. Isa Al-Masih, Isa itu akan datang pada akhir zaman. Saya pelajari kayaknya ada di Al-Quran, Pak. Iya, oke. Benar ya Pak Cuman? Benar. Bahwa yang datang kelak nanti ya menjadi hakim, menyatakan dirinya sebagaimana yang Al-Quran terangkan 1400 tahun silam. Wahai Isa, adakah engkau mengajarkan kepada orang-orang Kristen bahwa engkau adalah Tuhan? Adakah engkau mengajarkan mereka untuk menyembah kepada dirimu? Di dalam Al-Quran, Bang, Yesus mengatakan tidak, maha suci engkau, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hak untuk aku katakan. Aku menyampaikan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah sekarang saya minta Abang, ada enggak Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya di dalam kitab Abang? Yesus menyembah dirinya. Adakah perintah Yesus yang mengajarkan untuk disembah di dalam kitab Abang? Karena Yesus sendiri berbicara, Yesus tidak membutuhkan kesaksian dari manusia, Pak, Bang Suma. Ya, baik. Saya tanya ulang. Apakah Yesus ada dalilnya di dalam kitab Anda mengajarkan untuk agar manusia menyembah kepada dirinya? Seluruh Alkitab berbicara seperti itu, Bang Suma. Saya ulang lagi, Bang. Adakah Yesus mengajarkan agar manusia menyembah kepada dirinya? Ada, Bang. 100% Alkitab berkata seperti itu. Coba satu ayat aja, jangan 100%. Satu ayat saja dalilnya, Pak. yang mana Yesus. Silakan, Abang. Di mana Yesus memerintahkan. Kita kejadian saja, penciptaan, Bang Suma. Gampang sekali. Tidak usah jauh-jauh. Loh, kok jadinya ke kitab Kejadian, Bang? Iya, Pak. Tidak masalah. Itu ada kaitannya dengan Yesus itu. Nah, itulah makanya saya katakan tadi, jurang pemisah antara Yesus dengan Kristen. Kristen mengambil kitabnya Bani Israel. Ini harus dicatat. Kitabnya Bani Israel dalam hal ini perjanjian lama yang orang Kristen sebut, itu usianya antara 1.700 tahun sampai 2.000 tahun pada saat Yesus baru lahir. Antara Musa menerima Lobatu Torah dengan Kristen di abad pertama itu selisih 1.700 tahun minimal. Anda, abang saya hari ini muncul kemudian ketika saya tanya, mana pernyataan Yesus yang menyangga Ali Imran ayat 116 bahwa Yesus Isa di sana mengatakan aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembah aku. Tapi Abang mengatakan ada 100% kitab kami mengatakan Yesus mengajarkan menyembah. Berarti Al-Quran salah dong. Nah, kalau Al-Quran salah berarti saya minta sisi kebenaran data validnya. Abang nunjuk ke perjanjian lama. Kalau berbicara mengenai perjanjian lama, berarti kita harus bertanya kepada praktisi Yudaism yang mempunyai kitab. Bagaimana dengan Tuhan mereka? Apakah yang mereka sebut Elohim, yang mereka sebut Yotevave itu adalah Yesus? Ini penting.
Itu kita tanya kepada praktisi Yudaism. Kedua, pendekatan ilmiahnya, Yesus pernah datang kepada Yerusalem, kepada tanah Yudea, kepada orang-orang yang memahami konsep iman ketuhanan berdasarkan ajaran Musa. Siapa Yesus menurut Yesus pada saat dia mengajarkan kebenaran Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel? Ini penting. Adakah dia mengatakan bahwa aku adalah Eloh, akulah yang mengutus Musa, akulah yang mengutus Abraham? Tidak. Maka saya katakan, mohon maaf sekali lagi, antara Kristen dan Yesus itu memiliki jurang pemisah yang sangat jauh jaraknya. Itu Bang. Ada lagi? Belum ada. Bung Andi belum ada ini. Saya gimana ini? Bang Handi. Iya, halo. Ya, ada. Gimana? Mungkin abang kita mau ngopi kali, mau istirahat atau gimana? Kenapa Mas Alpe? Enggak, saya dengar aja dulu. Soalnya saya belum ada materi ini, enggak ada yang masing-masing sih. Enggak ada yang masing-masing Bung Andi pada diam. Gini Pak Alpiat, tadi kan Bang Nyoma minta. Memang ada dalam Bible itu Yesus minta disembah. Itu satu, Anda nunjuk kejadian. Sedangkan di praktisi Yudaisme enggak pernah menganggap seperti itu. Udah Bang, udah kelar Bang. Udah kelar itu. Terus kedua tadi itu ada yang belum clear nih gitu. Bahwa sosok Yesus itu nanti turun yang kedua kali menurut ini harus diluruskan Pak Alpiat, turun yang kedua kali menjadi Tuhan. Nah di dalam Al-Quran kan nggak kayak gitu. Ini juga harus diluruskan Banyuma. Silakan Banyuma. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ingin kritis di dalam mencari sebuah kebenaran ya, karena Allah memberikan akal kepada kita, bukan langsung dipaketkan, Anda harus Islam, Anda harus Kristen, Anda mau saya itu menjadi Hindu, Buddha, tidak. Itulah kemudian manusia itu diberi kehendak bebas, free will, untuk menggunakan akal kita untuk mencari kebenaran itu. Yesus pun menyarankan itu, kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu. Lalu kemudian Yesus itu minta dikasihi. Kalau kau mengasihi aku, kamu akan mendengarkan perkataanku, kamu akan mengikuti perkataanku. Itu kalau kita mengasihi Yesus. Kalau kau percaya kepadaku, kata Yesus di dalam Yohanes 14, ya. Kalau kau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Nah ini berkaitan dengan jurang yang tadi. Ada tidak jurang antara apa yang kemudian sahabat Kristen lakukan hari ini dengan perintah-perintah Yesus pada masa dia mengajar sebagai guru kepada Bani Israel? Itu nanti kita akan bahas di waktu yang berbeda. Nah sekarang, ketika Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan turun ke atas muka bumi, itu sudah final sebenarnya, bahwa kedatangannya bukan sebagai Tuhan. Dia datang hanya sebagai imam yang memimpin kemudian perlawanan terhadap Dajjal. Kemudian, kisi-kisi daripada pengutusannya di akhir zaman itu disebabkan karena ajarannya belum tuntas. Untuk kemudian membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu benar. Itulah tujuannya dia datang. Sehingga orang-orang kafir nantinya semua akan beriman kepada dia. Semua akan percaya kepada dia. Percaya sebagai apa? Percaya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran hari ini, kalau Yesus itu adalah Rasul, itulah yang mereka akan imani nantinya. Karena itulah kemudian saya katakan, kedatangan beliau itu untuk memisahkan, untuk menjadi hakim antara orang yang mengikuti dia dan orang yang mengaku sebagai pengikut, tapi sebenarnya mereka ini adalah serigala. Kalau Islam itu sudah final. Kalau dia datang menghakimi Islam, tidak ada yang perlu dihakimi di Islam. Dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Hari ini umat Islam seantero jagat bumi mengatakan La ilaha illallah. Siapa Allah di situ? Allah di sini adalah dia yang mengutus Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Salomo, Daud, dan Yesus. Dan dia adalah satu-satunya Allah. Jadi Yesus tidak punya kapasitas untuk menghakimi kita dari segi ketuhanan. Tentang dirinya. Siapakah aku ini? Engkau adalah Nabiullah, engkau adalah Rasulullah. Hakimi Islam, apanya yang Anda mau hakimi? Kami mengimani, tidak sah iman kami kalau kami tidak mengimani antum adalah Nabiullah, antum adalah Rasulullah yang mengajarkan Bani Israel untuk menyembahnya kepada Allah. Kami berlepas diri sebagai calon pesakitan di pengadilannya Yesus. Itu. Ketiga,
Ketika Yesus mengatakan, aku ini mengajarkan kepada Bani Israel agar untuk menjalankan dan tidak menghilangkan hukum syariat kepada Bani Israel. Oh, Islam kena di situ. Apanya yang kena? Islam makan unta. Islam makan cumi. Islam ini dan itu. Maka Islam akan melakukan pembelaan. Namanya penghakiman. Kita akan membela diri. Apa yang kita katakan? Wahai Yesus, adakah kau mengatakan bahwa kau diutus untuk kepada seluruh manusia? Maka dia akan mengatakan, la, tidak. Saya mengatakan di dalam kitab Matius, dan sudah direkam oleh orang-orang yang mengaku sebagai muridku, bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu apa lagi? Di dalam kitab yang kubacakan di dalam sinagoge, di dalam rumah ibadahnya orang Israel, di hari Sabat saya senantiasa selalu membaca kitab itu. Apa yang saya baca? Bahwa perjanjian Allah, perjanjian lama, perjanjian baru Allah, saya sudah terangkan kepada mereka. Apa perjanjian lamanya? Allah berjanji kepada Bani Israel akan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, dan Allah sudah mengiyakan. Lalu perjanjian barunya apa? Allah menerangkan di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Di situ Allah sudah menerangkan dan saya sudah membacakan itu. Apa yang saya katakan? Perjanjian baru Allah kepada Bani Israel adalah Allah akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, bukan kepada setiap manusia. Berarti Islam tidak masuk ke dalam kategori Allah menekankan penegasannya tentang hukum Taurat kepada kami umat Islam, tapi hanya kepada Bani Israel. Kami berlepas diri dari tuntutan yang ketiga. Lalu kemudian, tuntutan yang keempat, saya ketika datang kepada Bani Israel, saya ajarkan, aku akan pergi dan akan ada penggantiku, penolong lain. Penolong lain ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Penolong lain ini akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Akan mengatakan kepada kalian tentang keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Islam bela diri, oh itu sudah datang kepada kami. Tapi Yesus menyelah, oh tidak. Saya yakin Anda terjebak di permasalahan keempat. Apa masalahnya, wahai Tuhan Yesus yang mulia? Oh, kamu itu tidak mendengarkan perkataan sang penolong lain itu yang pernah aku ucapkan terlebih dahulu. Kita katakan, apa yang Anda ucapkan kepada Bani Israel, itu yang diucapkan kepada kami. Contoh, Anda mengaku sebagai hamba Allah, diucapkan lagi kepada kami. Anda adalah hamba Allah. Contoh, Anda dikatakan bahwa Anda adalah mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Kami diajarkan seperti itu. Kamu mengajarkan kepada Bani Israel, kamu adalah utusan Allah, kamu adalah Nabi Allah, kamu adalah Rasulullah. Kami juga diajarkan begitu. Sehingga kamu menjadi seorang Muslim. Apa yang Anda tuntut? Ada yang terakhir. Kalian pasti terjebak di sini. Apa, wahai Tuhan Yesus yang mulia? Anda tidak melakukan apa yang menjadi hukum-hukum yang pernah dinyatakan oleh sang penolong lain selain aku. Itu poinnya. Ya, apa pembelaan Islam pada masa itu? Oh, itu benar. Kalau itu benar, ada di antara kami yang tidak taat. Tetapi yang harus kamu tahu, kami selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus itu. Kami udah ngerti. Ini jalan yang harus dilalui. Salat, puasa. Tapi iblis senantiasa selalu ingin mengajak kami untuk meninggalkan perintah-perintah sang penolong lain itu. Maka hukumlah kami yang tidak diberi hukuman, yang tidak diberi imbalan pertobatan. Tapi kami akan minta kepada pencipta alam semesta yang mengutusmu untuk memaafkan dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Tergantung kepada Allah. Allah mengampuni kami atau tidak. Kalau kami diampuni, maka kami selamat. Kalau tidak diampuni, maka kami tidak akan selamat. Yang penting intinya adalah Engkau memerintahkan kami untuk ikut kepada penolong lain. Dan itu kami sudah laksanakan. Ketika penolong itu mengatakan kepada kami di dalam Al-Quranul Karim, jika engkau ingin selamat, jika engkau ingin diampuni, maka ikutlah kepadaku. Dan kami telah ikut kepada Nabi tersebut. Kami telah ikut kepada penolong tersebut. Bagaimana dengan kubu Kristen yang akan dihakimi? Satu persatu ditanyai. Ente siapa yang merintahkan nyembah aku? Ente siapa yang mengatakan perjanjian lama itu perjanjian baru Allah kepada Bani Israel justru menjadi perjanjian baru, menjadi perjanjian lama. Perjanjian baru Allah kamu jadikan menjadi perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Terus perjanjian yang kamu buat itu siapa yang ngajarin kalau itu adalah perjanjian barunya Allah? Surat Paulus siapa yang ngajarin kalau itu adalah firman Tuhan? Surat Lukas siapa yang ngajarin kalau itu adalah firman Tuhan? Lukas kau katakan murid saya, di mana kau dapat informasi? Markus kau katakan murid saya, di mana kau dapat informasi? Paulus kau katakan sebagai rasul saya, kamu dapat informasi dari mana? Kamu bermujizat, kamu bernubuat, kamu mengusir setan, menggunakan namaku. Yang ngajarin siapa? Oh tidak.
Kan ada dalilnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kata siapa? Kata ini, kata Matius. Oh, Matius siapa? Matius yang muridmu. Coba panggil Matius ke sini. Matius, saya sudah pesan kepada kamu. Aku sampaikan kepada 12 muridku pada masa itu. Baca lagi tulisan yang aku perintahkan kepadamu dalam Matius 5 ayat 10. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Apa yang aku perintahkan kepadamu, Matius? Jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa dari suku-suku dari Bani Israel. Kamu melanggar itu, Matius, maka kamu menjadi murid yang durhaka. Aku berpesan kepada ke-12 muridku agar mereka jangan ke bangsa lain. Kenapa lu ke bangsa lain? Kamu anak durhaka, tempatmu di neraka. Kata Matius sang Lewi, tunggu dulu. Tulisan yang mereka katakan tulisan aku itu bukan tulisanku. Saya tidak pernah mengajarkan. Lihat keturunanku. Keturunan dari Lewi, keturunan dari Yohanes, keturunan dari Maria, keturunan dari Nikodemus. Ada dari keturunan kami itu yang menyembahmu? Tidak ada. Semua keturunan kami dibasmi oleh kekuatan pada masa itu. Kekuatan dari Romawi Yunani yang menginginkan ajaran nenek moyang mereka masuk mempusi menjadi ajaranmu dan membawa namamu bahwa kamu adalah Tuhan. Saya kira begitu, Bang Handi. Demikian. Ya, makasih Bang Juma jawabannya. Tercerahkan kita semua di sini. Semoga Pak Alpiat mendengarkan, menelaah dengan baik. Terus Pak Alpiat ada komentar nggak? Boleh saya koreksi? Boleh banget, silakan. Begini, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Suma tentang bagaimana Nabi Isa atau Yesus itu akan datang pada akhir zaman. Nah, pertanyaannya, kalau kita sama-sama meyakini Isa Al-Masih atau Yesus itu akan datang pada akhir zaman, dan dia ternyata terbukti membawa roh Allah yang kita sembah itu benar-benar ada sama dia, dan bahkan dia mengaku sebagai Allah. Lalu apa yang akan terjadi, Pak? Kita sama-sama meyakini, baik Islam untuk percaya kepada Isa Al-Masih dan mengakui segala mujizatnya, segala ajarannya. Bahkan saya pikir Isa Al-Masih sangat menjadi seseorang yang memiliki moral atau perilaku manusia di atas segala manusia dan patut diteladani. Dan dalam Kristen lebih daripada itu, bahkan Kristen menyembah dia sebagai Tuhan. Di atas segala nabi, di atas segala raja, di atas segala rasul. Pertanyaannya sekarang, toh nantinya Isa atau Yesus di dalam Kristen itu akan datang pada akhir zaman. Kalau nantinya terbukti dia membawa roh Allah itu yang kita sembah selama ini, ternyata dia benar-benar Allah itu sendiri, dan roh Allah ada di dalam dirinya, lalu apa yang akan terjadi? Kurang lebih seperti itu, Bang Suma, Bang Andi. Ya, Bang Juma silakan. Baik. Sorry. Makasih Bang. Jadi kami umat Islam itu 100% mengimani bahwa apa yang ada pada diri Yesus itu semua dari Allah. Sebagaimana Yesus menerangkan kepada dirinya, kepada Bani Israel, dan kami imani itu. Di dalam kitab Anda, Yohanes 17, nomor 7, Yesus mengatakan, sekarang mereka semua tahu. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah Bani Israel. Sekarang mereka semua tahu. Siapa Bani Israel di sini? Murid-muridnya menjadi pengikutnya. Bahwa apapun yang ada pada diriku, mau rohku, mau jasadku, mau mujizatku, itu semuanya berasal daripadamu. Dan kami imani itu. Apa yang terjadi pada Yesus? Lazarus bangkit Lazarus. Anak orang Samaria lumpuh berjalan. Semua mujizat yang Allah pertontonkan kepada Bani Israel bukan supaya Bani Israel menyembah Yesus, menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Tuhan, bukan, tapi semata-mata menyadarkan Bani Israel bahwa yang ada di tengah-tengah kamu yang lahir tanpa ayah itu adalah utusanku, itu adalah nabiku, itu adalah rasulku. Yesus datang memberikan mujizat, menghidupkan Lazarus, orang mati dihidupkan. Bukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, tapi membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Nah, ketika dia datang di akhir zaman,
dengan kekuatan Allah, dengan spirit Allah, dengan kekuasaan Allah, maka kami semakin yakin Yesus itu betul-betul adalah utusan Allah dan bukan Allah itu sendiri. Karena Allah mustahil mati, Allah mustahil makhluk, Allah mustahil menjadi ciptaan. Yesus itu ciptaan. Terkait pernyataan bahwa dia itu adalah roh Allah, saya katakan kembali kepada sahabat saya, tentang roh, Allah memberikan pengetahuan kepada kita itu hanya sedikit. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa di dalam konsep Islam, ya, roh itu bukan hanya sebatas makhluk, tapi roh itu juga bisa berarti malaikat, bisa berarti Al-Quran, bisa berarti wahyu, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah roh dalam arti esensi yang sesungguhnya. Banyak dalil di dalam kitab Anda sendiri yang mengatakan bahwa kita semua berasal dari Allah, kami berasal dari Allah, segala sesuatunya berasal dari Allah. Sama seperti Yesus. Yesus juga berasal dari Allah. Jadi ketika Yesus itu adalah roh Allah, tidak ada masalah. Roh dalam arti kata makhluk Allah yang suci, yang kemudian diutus oleh Allah untuk menyadarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Makanya Yesus, rumusnya sangat jelas. Hidup kekal itu bukan menyembah Yesus. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah, satu-satunya Allah. Tidak ada dua-duanya. Makanya Yesus menerangkan kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah bukan menyembah Yesus, bukan ibadah minggu, bukan menjadikan Paulus menjadi rasul, bukan membatalkan hukum Taurat. Tapi hidup kekal itu menurut Yesus, masuk surga itu menurut Yesus, kuncinya cuma dua bagi Bani Israel. Pertama, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Engkau satu-satunya yang harus dikenal. Kalau dikenal Allah, Allahnya Israel dikenal oleh Israel, maka Israel harus tunduk dan patuh kepada hukum Allah, yaitu Torah. Dan endingnya adalah mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu kunci. Itu kunci. Nah, terkait dengan roh, Yesus itu betul-betul adalah roh Allah. Saya hanya ingin mengatakan kepada abang gini. 1 Yohanes 4 nomor 6, kami berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Allah. 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatunya berasal dari Allah. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan, ya itu kita memang berasal dari Allah, tapi Yesus itu spesial. Apa spesialisnya Yesus? Selain daripada dia diberi wahyu untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi seorang rasul kepada Bani Israel, apa spesialisnya? Sama dengan kitanya dia. Berasal dari rahim, dilahirkan, dimandikan, dinetein, dan seterusnya, dan seterusnya. Manusia normal. Tidak ada yang istimewa. Oh, dia adalah roh Allah. Maksudnya apa? Ketika dia ketakutan, mana roh Allah pada dirinya? Ketika dia dicabut nyawanya, mana roh Allah pada dirinya? Ketika dia diberi kekuatan dari malaikat, mana roh Allah yang ada pada dirinya? Jadi yang dikatakan roh darinya, itu maksudnya adalah Maria tidak disetubuhi oleh seorang laki-laki. Tetapi seketika Allah mendatangkan rohnya ke dalam rahimnya, lantas Maria hamil. Itu hanya sebatas mujizat. Tidak ada yang istimewa di situ bagi orang yang berakal. Saya kira begitu, Bang. Lalu Bang Suman, lalu bagaimana dengan mohon maaf ya sebelumnya, bagaimana dengan kebanyakan saya lihat di kalangan umat Muslim banyak ajaran yang bertentangan dengan Isa Al-Masih itu sendiri, dengan atau Yesus dalam Kristen. Iya. Misalnya menghalalkan membunuh. Itu bagaimana Bang Suman? Jelas-jelas itu bertentangan dengan ajaran Isa atau Yesus. Baik. Tapi kalau kita melihat dari perintah di dalam Perjanjian Lama, ini abang saya minta jujur, ada nggak perintah membunuh, Bang? Tidak ada. Hah? Tidak ada perintah membunuh. Yakin? Tidak ada. Kecuali Musa dalam konsep perang. Saya tidak tanya Musa, saya tidak tanya Abraham. Yang saya tanya kitab Perjanjian Lama yang Anda imani sebagai firman Tuhan, ada perintah membunuh? Tidak ada. Jelas itu hukum Taurat, Pak. Hukum Taurat Musa jelas ada, itu. Bang. Musa melarang sekali, Pak. Ada. Kalau dikatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, siapapun yang tidak bersunat maka bunuhlah dia karena dia telah membatalkan perjanjianku, itu bukan perintah membunuh. Di mana, Pak? Kejadian 17 nomor 14. Bagaimana bunyinya ayatnya itu, Pak?
Siapapun yang tidak bersunat, Laki yang yang tidak, ya. katanya harus dilenyapkan. Bilangan 31 ayat 17. Wanita yang sudah pernah bersetubuh harus dibunuh. Oh lah, banyak sekali Bang kalau ditunjukkan Bang. Ya iya benar. Yang membunuh itu bukan manusia loh, Allah yang akan menghakimi. Yesus itu yang dalam Kristen, Yesus bukan manusia. Allah itu sendiri yang akan menghakimi. Karena Yesus sendiri adalah hakim. Allah itu sendiri adalah hakim. Bukan manusia yang disuruh membunuh. Oh, jadi kalau ada dalilnya Musa yang diperintahkan membunuh? Bagaimana? Musa yang diperintahkan membunuh? Iya. Itu kan dalam konsep perang. Dalam konsep berarti ada perintah membunuh? Membunuh dalam konsep saling perang itu. Misalnya dalam konsep Firaun. Itu langsung. Lagi-lagi begini. Okay. Berarti kalau ada perang boleh membunuh? Dalam artian sesama satu sama lain setuju untuk berperang. Tapi tidak kalau pihak lain tidak setuju untuk berperang, malah yang lain serang. Ya iya, maksudnya gini loh Bang. Penjajah masuk ke Indonesia. Kita tidak boleh melawan. Apakah mereka sudah membunuh, Pak? Ya, namanya penjajah pasti membunuh lah. Belum tentu, Pak. Oh gitu. Jadi pahlawan Indonesia itu tidak pernah membunuh. Gimana? Jadi penjajah-penjajah itu tidak pernah membunuh. Jadi pemakaman massal penjajah bukan pembunuh. Pembunuh itu ya ada pembunuh. Orang yang membunuh itu ya pembunuh. Entah apakah dia penjajah atau bukan. Tapi yang jelas penjajah itu belum tentu dia pembunuh. Misalnya begini, saya sebagai pemimpin perusahaan misalnya, saya paksa anak buahku untuk kerja. Apakah saya pembunuh? Belum tentu, karena saya tidak memotong lehernya. Begitu. Jadi makanya itu pemakaman massal 40.000 jiwa itu hoax. Bagaimana? Pemakaman pahlawan yang gugur di medan perang itu hoax. Pemakaman yang Starling di Makassar. Ya. Itu saat perang kan? Kondisinya dalam posisi perang. Ya, berarti kalau perang boleh membunuh. Di dalam konsep perang kan sudah saling pasti kedua belah pihak pasti sudah setuju angkat senjata. Oke, berarti boleh saling membunuh ya. Kalau dalam konsep perang sudah ada pernyataan ada pernyataan perang di antara kedua belah pihak. Ya, berarti boleh membunuh kan? Tetap tidak boleh. Loh, tapi perang boleh. Enggak, mana perang sekarang? Sekarang kan tidak boleh. Iya. Mana ada perang sekarang? Oke, tidak ada perang. Yang baru-baru melakukan pembunuhan di Papua, tentara dibunuh berapa orang itu perang Bang? Itu mungkin saya beberapa oknum. Saya pikir itu ada yang. Berarti kalau giliran Kristen yang membunuh oknum? Saya pikir itu tidak membawa Kristen, Pak. Karena perang itu pasti membawa semua umat Kristen. Kenapa? Banyak kan orang Kristen yang tidak setuju. Nah, sekarang umat Islam di Indonesia yang Anda membunuh, yang katakan Anda membunuh itu, mereka melakukan perang massal gitu. Umat Islam termasuk saya ikut di dalamnya gitu. Atau hanya oknum? Saya pikir oknum. Nah, oke. Berarti tidak perlu membawa Islam. Bukan membawa Islam. Ya. Oke. Berarti sama, di dalam ajaran Islam pun tidak ada perintah membunuh kecuali pada kondisi yang dibolehkan. Dan Anda sudah menjawab itu tadi. Berarti tidak ada yang perlu kita permasalahkan di situ karena ada yang perlu banyak, Pak. Ada satu. Apa tuh? Iya. Siapa yang perintahkan Algojo membunuh Yesus? Itu perintah membunuh lah. Ini harus dijawab. Berat itu, Bang. Enggak, Alpian harus tahu itu bahwa memang ada yang memerintah Algojo ini membunuh Yesus. Siapa yang perintah dia? Berarti dalam Bible harus Yesus terbunuh. Ini misi loh. Nah ini yang perintah ini siapa otaknya ini yang memerintah Algojo membunuh Yesus? Berarti ada struktur pembunuhan Yesus di sini. Pelanggaran berat HAM ini. HAM berat. Kalau Kristen Bang Andi, kalau Kristen menjawab itu Judaism. Nah, menurut Anda siapa yang perintah Algojo itu membunuh Yesus? Tuhan apa sesama manusia? Sesama manusia, Judaism gitu. Yang tidak sama sekali.
Berarti Tuhan yang di surga nggak ikut campur. Orang yang membunuh Bang Hani, orang yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang masih terkutuk oleh hukum Taurat. Oke, Bang Juma lanjut topik ini. Mau ke Bang Juma. Ini juga menarik kita bahas mengenai hukum Taurat itu dikatakan kutuk. Masa perintah-perintah Bang Suma. Ya. Kutukan hukum Taurat itu sebenarnya adalah orang Kristen ini Bang. meyakini sampai sekarang masih berlaku. Ini Bang yang perlu kita terangkan poin kedua. Kenapa saya katakan Islam Kristen dan Yesus itu ada jurang pemisah? Yesus memerintahkan taat kepada hukum Taurat, Kristen mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan. Ini Anda tidak sadari itu sebenarnya, tapi nanti di sesi lain kita akan buktikan bahwa Kristen itu jauh terlempar dari ajaran Yesus. Di mana dikatakan aturan Tuhan ketika diperintahkan jangan berzina, jangan ini, jangan itu, malah disebut sebagai kutukan. Itu yang perlu nanti kita bahas di lain waktu. Ya. Nah, yang perlu dijelaskan ini sebenarnya ini yang membunuh Yesus ini perintah Tuhan atau memang persekongkolan ya Yahudi dengan Romawi. Ini sepengetahuan Tuhan apa bukan ini? Ini harus dijelaskan dulu. Dalam kekristenan Bang Andi, itu yang berkuasa pada saat yang membunuh Yesus itu orang-orang yang terkutuk oleh hukum Taurat itu karena yang berkuasa roh iblis yang menguasai mereka, bukan Tuhan. Jadi Tuhan di surga enggak merestui. Roh iblis inilah yang diutus oleh Allah untuk mengutuk untuk mereka ini yang dibawa kutukan hukum Taurat. Jadi Tuhan yang di surga ini tidak memerintahkan orang ini untuk membunuh Yesus. Allah menciptakan iblis. Enggak, apakah Tuhan di surga ini mengetahui atau memerintahkan orang untuk membunuh Yesus? Iya apa tidak? Tolong diulangi Bang Andi. Apakah Tuhan yang menciptakan manusia ini menyuruh manusia membunuh Yesus? Sudah difirmankan akan seperti itu. Berarti Tuhan ikut terlibat dalam pembunuhan Yesus? Ikut terlibat secara tidak langsung, tapi melalui iblis. Karena orang-orang yang di bawah hukum Taurat tidak menyembah Allah. Ikut terlibat Bang Juma, lanjut Bang Juma. Tuhan ikut terlibat pembunuhan Yesus. Silakan Bang Juma. Tuhan pasti terlibat. udah Bang. Berat Bang. Silakan dilanjut. Pasti terlibat itu. Dengan Bang Handi, nanti kami dengan Bang Afian lagi. Silakan Bang Handi. Saya udah itu doang saya mau dapat. Lanjut. Ya, artinya kalau dikatakan bahwa orang-orang ini membunuh Yesus karena ada instruksi dari Tuhan itu sendiri terhadap iblis, ya harusnya mereka, iya artinya bahwa mereka ini pahlawan dong ya. Pahlawan iblis boleh saja. Iya, iblis juga termasuk pahlawan Bang. Bisa kalau saya iya. Kalau saya mengakui itu saya termasuk bagian dari iblis nantinya. Enggak Bang, ini fakta loh, ini secara ilmiah. Ketika dikatakan bahwa penyaliban itu adalah sebuah fakta kebenaran dan Al-Quran salah, maka mau tidak mau, abang harus akui bahwa iblis itu adalah pahlawan. Sebagai pahlawan, sejatinya mereka duduk di sorga, bukan di neraka. Kenapa? Ada miliaran manusia yang dibebaskan dari hukum dosa waris akibat daripada pahlawan iblis. Wahyu nanti kan dari pihak iblis ini, malaikat yang menjaga iblis bahkan dibinasakan nanti dalam kitab Wahyu Kristen, kitab Wahyu Isa Al-Masih. Iya, yang peperangan ini itu. Neraka nantinya akan di bumi hangus, akan disingkirkan, tidak ada lagi neraka pada akhir zaman. Terus orang-orang yang melakukan malaikat yang berkuasa di neraka itu, roh iblis itu akan dibinasakan karena dalam kerajaan sorga, karena sorga itu nantinya pada akhir zaman akan murni 100%. Jadi surga itu tempat orang-orang yang bermaksiat juga masuk semua ke dalam. Surga akhir zaman. Iya. Sudah ditebuskan dosanya di neraka. Oh, berarti kalau sudah penebusan di neraka, maka semua lari ke surga. Pada akhir zaman, ya, itu adalah akhir dari batas dari pertobatan. Jadi manusia yang tidak mau bertobat, ya dibinasakan sudah, tidak ada ampun lagi. Berarti, nah mereka kemana larinya? Ya binasakan, tidak lagi.
Oh, jadi binasa artinya tidak ada, sudah lenyap. Nah, rohnya itu sudah diambil alih kekuasaannya oleh Allah. Sudah dikuduskan. Tidak ada lagi, iblisnya tidak ada lagi. Berarti dia masuk ke surga lagi dia. Misalnya manusia yang terkutuk oleh iblis. Iya. Manusia jatuh dalam dosa ini, masuk di neraka. Nah, sampai pada akhir zaman mereka ini tidak kunjung bertobat. Nah, terus Allah membinasakan dalam konsep iman, dalam konsep roh. Berarti berarti di neraka masih bisa bertobat. Bisa bertobat karena Yesus sudah membuka pintu untuk itu. Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut, sudah turun di neraka untuk membuka pintu surga. Berarti boleh dong orang Kristen coba-coba masuk ke neraka, nanti di dalam baru bertobat. Yesus kan sudah mengajarkan Bang Suma, tidak boleh mengikuti kehendak iblis. Yesus mengikuti pencobaan di atas gunung itu oleh iblis, akhirnya dia menghindar dari iblis. Bahkan dia mengusir iblis. Boleh saja kita mengikuti kemauan iblis itu untuk sekedar mengetahui. Sama seperti Yesus. Yesus itu mengetahui kemauan iblis, dia ikuti sampai di atas gunung. Setelah dia mencapai batasnya, Yesus sudah marah, sudah tidak mau terima lagi dengan pernyataannya. Bahkan iblis itu sudah mengutuk Allah itu sendiri. Bahkan iblis tidak menuruti Yesus. Iblis itu tidak menyembah lagi Allah. Maka Yesus marah kepada iblis. Enyahlah kau iblis. Harusnya engkau menyembah kepada Allahmu. Berarti kalau misalnya ada orang ya digoda oleh perempuan masuk ke hotel misalnya, boleh aja dicobai, diikuti aja dulu ya. Setelah sudah dipakai, nyala kau perempuan, laknatullah, kan bisa ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Boleh seperti itu. Oh, iya. Mantap lah kalau begitu. Seharusnya begini Bang Suman. Iya. Seharusnya ada kelompok FPI kan, yang kita kenal, sayang sekali itu sudah dibubarkan. Seharusnya kelompok FPI ini seharusnya bergerak ke arah begitu Bang Suman. Tanpa harus memukul, ya kan? Ada FPI memukul gitu. Kan yang sekarang identiknya FPI apa? Entah itu oknumnya saja, tapi abang di Palu FPI ketika datang itu ya, siapa belum aja? ada, Palu belum ada. Bahkan posko saja yang dulunya konflik tidak ada lagi kekerasan. Belum ada muncul. Berarti waktu kejadian bencana di Palu kemarin itu FPI datang memukul atau membantu Bang? Membantu Pak. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Kan tidak ada kekerasan dari FPI di Palu. Iya. Yang saya tahu. Oke, jadi kembali ke tema yang tadi, berarti iblis itu adalah pahlawan. Sejatinya untuk saat ini. Iya. Pahlawan Allah loh. Iya. Jadi iblis itu pahlawan sampai dia menyebabkan dosa waris itu diampuni kan gitu ya. Karena iblis itu termasuk hakim Allah yang diutus. Iya. Di dunia. Intinya iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Iya, bisa juga termasuk itu. Iya. Oke, saya kira Bang Andi cukup dulu Bang Andi, saya belum makan siang Bang. Halo Bang Andi. Baik Mas Andi lagi ini belakang ini. Ya, terima kasih Mas Zuma dan terima kasih Bang. Teman-teman. Terima kasih Bang Alfiat ya. Iya, Bang Zuma, makasih sama-sama Bang Zuma. Iya, makasih. Terima kasih. Demikian teman-teman yang ada di live comment YouTube Yul Fikar Official, Kifli M. Abbas dan juga di Handi Selebes dan juga di Salam Akal Sehat, Islam Cerdas, dan juga menara-menara share yang lain ya yang tadi ikut melive-kan. Saya kira sudah saya cukupkan acara hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda, dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, sehingga wawasan kita tentang keimanan dan keagamaan lebih kuat lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.